dan informatika. Oke, untuk hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan dipimpin doa dulu salah satu. Silakan. Di tempat duduk siap berdoa, mulai. Selesai. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk memupuk rasa nasionalisme kita, maka selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Mbak Najwa dipimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Striani Karlina Gunawan, Hadir. Ananda Aprilia, Hadir. Andini Siti Wijari, Hadir. Anissa Rahmah Duhari, Dea Fairunisa, Fauzura Amelia, Hanif Syarifah, Dedi Rolia, Fania Arsyada Priyati. Hadir. Baik, terima kasih. Belajar tentang JKI, Jaringan Komputer dan Internet. Tujuannya apa sih kita untuk belajar JKI ini? Yang pertama agar mengerti bagaimana jalannya sebuah jaringan, bagaimana jalannya sebuah jaringan kabel dan kabel, proses pertukaran datanya seperti apa. Keras, apa saja sih yang dibutuhkan ketika kita akan membuat suatu jaringan. Kemudian setelah itu media transmisi, setelah itu topologi jaringan dan jenis jaringan. Jadi ada 5 materi yang akan kita bahas hari ini. Mulai yang pertama, jaringan komputer. Kira-kira apa yang akan terjadi kalau hari ini nggak ada jaringan komputer dan internet? Kira-kira apa yang akan terjadi kalau nggak ada jaringan komputer atau jaringan internet? Kira-kira apa yang akan terjadi hari ini? Ada yang punya pendapat kira-kira kalau hari ini nggak ada jaringan komputer, ternyata langsung dari komputernya itu yang namanya resource sharing, berbagi sumber daya. Nah, kemudian manfaat yang kedua itu untuk entertaining. Nah, ini manfaat tambahan ya. Jadi setelah jaringan komputer itu berkembang dengan pesat, adanya YouTube, ya, adanya TikTok, Facebook, IG dan lain sebagainya, itu membuat manusia itu menjadi semakin terhibur. Nah, orang kalau terhibur itu jadi lebih produktif karena meningkatnya hormon kebahagiaan. Orang kalau senang, kalau bahagia kerjanya jadi lebih semangat. Tapi kalau yang nggak ada hiburannya, jenuh, rumahnya bosan, nggak produktif. Itu manfaatnya. Sekarang tujuannya, tujuan dari jaringan komputer. Kita tolong dibaca Anissa, tujuan yang pertama. Tujuan jaringan komputer yang pertama adalah berbagi. Kita masuk ke topologi. Topologi jaringan itu adalah teknik konfigurasi, teknik pemasangan dari sebuah jaringan komputer. Jadi penataan suatu komputer itulah nanti yang akan membentuk suatu topologi, tata letak gambaran dari suatu jaringan komputer. Nah, di sini saya akan tampilkan beberapa topologi. Secara umum itu kalau nggak salah ada 5. Yang pertama, topologi apa ini, Mbak Siti Ayu? Topologi star. Nah,
Topologi start ini menggunakan pertama alatnya itu hub. Kalau kalian lihat itu di tengahnya itu ada hub atau switch. Ya. Kabel itu dibagi menjadi 4. Ada kabel UTP, kabel STP, kabel koaksial dan kabel heterotopik. Sementara yang dari net kabel itu menggunakan infrared, Bluetooth, dan Wi-Fi. Ini menggunakan gelombang elektromagnetik, menggunakan media yang tidak kelihatan. Yang pertama ke client server. Client server itu jenis jaringan yang menyiapkan khusus satu server. Misalkan ini ya, di depan ini server, kalian client semua. Server itu penyedia. Misalkan kalian apa namanya di sana, ngambil datanya itu bukan masuk ke depan, tapi proses pengiriman datanya dari sana. Itu client server. Jadi harus ada satu server, yang lainnya client. Kalau analoginya kalau di kegiatan sekarang itu saya itu server, kalian itu client. Mungkin nggak mungkin. Ya, itu hanya ada satu server. Selanjutnya untuk memperkuat pemahaman materi kalian tentang JKI, saya akan tampilkan video pembelajaran. Barangkali kalian ada hal-hal yang mau ditanyakan. Saya berharap semuanya interaktif ya. Kalau memang misalkan ada yang memang nggak paham, ditanya. Gimana? Ada pertanyaan? Oke, silakan. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, bagaimana jika terjadi permasalahan pada jaringan dan bagaimana cara penyelesaiannya? Yang Mbak ini dengar nggak pertanyaannya? Coba dikasih lagi nggak dengar. Yang lain pertanyaannya nggak? Oke, pertanyaannya, bagaimana jika terjadi permasalahan pada jaringan internet dan bagaimana cara penyelesaiannya? Oke, bagaimana kalau ada masalah, terus gimana cara nyelesainnya gitu ya? Iya. Oke, nah bagaimana jika ada masalah dan bagaimana ada cara penanganannya? Nah ini tergantung dari masalah yang timbul. Jadi kita harus identifikasi dulu masalah yang timbul pada jaringan komputer. Misal jaringan ini sudah terhubung dengan kabel dan sebelumnya sudah dapat berkomunikasi, bisa berinternetan. Tetapi ada satu personal komputer sini, satu PC yang nggak bisa buat mengakses internet. Tes normatif. Silakan buka HP kalian, kemudian masukkan link di depan. Kerjakan tugas formatif tersebut. Waktunya maksimal 15 menit ya. Waktunya maksimal 15 menit. Ya. Nanti saya akan berikan suatu studi kasus ya. Jangan buat kelompok dulu, saya beri waktu jangan lama-lama, maksimal 2 menit ya. Nanti kalau sudah bisa saya tanyakan dari kelompok ini. Silakan buat kelompok dulu. Oke, udah, nggak usah lama-lama, udah dari 5 kali 4. Sudah selesai
pembuatan kelompoknya sudah selesai? Sudah. Baik, kelompok 1 mana? Dari sini ya? Depan. Dari sini ya, ini kelompok 1. Cuk. Kelompok 2 belakang. Oke, kelompok 3. Oh, ini cuma 2 karena enggak lengkap. Oke. Kelompok 3 ya? Kelompok 4. Oke, kelompok 5. Baik, jadi ada 5 kelompok. Nah, studi kasusnya seperti. Nah, saya ingin kalian melakukan studi kasus seperti yang di depan, yaitu proses pengiriman data. Jadi masing-masing kelompok nanti berpasangan dua, yang satu mengirim data dengan menggunakan media Bluetooth, yang pasangan yang lain menggunakan media Wi-Fi. Jaraknya yang pertama 5 meter, yang kedua 10 meter. Setelah itu nanti hasilnya dicatat dan dipresentasikan di depan. Mudeng apa mubeng? Oke, silakan kerjakan. Iya. Kalau 5 meter berarti 5 meter itu berarti kan 5. Ngirim ya. Namanya apa? Ini ya? Oh iya. 16. Pakai kertas pakai di sini saja. Iya. Kayaknya tak kirim. Konon di sini kan? Di sini. Disampaikan hasilnya kelompok 1. Kelompok 2, sorry, kelompok 2. Lupa. Sorry. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil percobaan kami dengan anggota kelompok. Saya Imam Fatimatus Solihah. Saya ikut ya. Saya Hamdi Syarifah. Saya Kamila Janutiati. Dari 2 proses pengiriman, yaitu menggunakan Bluetooth dan Wi-Fi dengan file yang sama, yaitu kapasitasnya 13 MB, didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, kita menggunakan Wi-Fi dengan ukuran 13 MB untuk jarak yang 5 meter, waktu terkirim 2 menit 16 detik. Untuk yang 10 meter itu kita menggunakan 2 percobaan. Yang percobaan pertama itu gagal. Untuk yang percobaan kedua itu lebih dari 6 menit. Itu tadi yang menggunakan Wi-Fi. Yang kedua menggunakan Bluetooth. Untuk yang menggunakan Bluetooth dengan kapasitas yang sama, untuk jarak 5 meter itu waktu pengirimannya 2 menit 10 detik.
Dan untuk yang 10 meter itu juga sama, lebih dari 6 menit. Dari dua media tersebut dapat disimpulkan bahwa lebih cepat menggunakan Wifi. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Boleh, silakan. Perkenalkan, saya Rio Indonesia dari kelompok 1 mau bertanya. Apa yang menyebabkan pengiriman tersebut gagal? Pengiriman tersebut dapat gagal karena terdapat penghalang seperti tembok dan benda-benda lain. Terima kasih. Karena sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, maka saya tutup presentasi hari ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktunya sudah mau selesai, ya, mau habis, maka untuk pertemuan hari ini itu saya akhiri. Namun sebelum saya akhiri, saya meminta 2 orang untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Siapa tadi yang mau menyimpulkan? Oke, silakan kesimpulannya hari ini. Jadi kesimpulannya, hari ini kita bisa mengenal apa itu jaringan komputer dan manfaatnya. Kita juga jadi tahu berbagai perangkat keras jaringan komputer dan media transmisinya. Dari pembelajaran kali ini juga kita bisa mengenal lebih jauh berbagai topologi jaringan dan jenis-jenis jaringan. Serta dengan adanya diskusi kelompok tadi membuat pemahaman kita semakin berkembang. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk yang telah berpartisipasi. Selanjutnya, saya nanti akan kirimkan link refleksi, ya, di grup nanti. Nanti masing-masing dari kalian harus mengisi link refleksinya, ya, paham? Ini ada segera saya kirim setelah pembelajaran ini selesai. Untuk mengakhiri pertemuan hari ini, silakan salah satu memimpin doa. Di tempat duduk siap berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas di elemen yang sama C kali, tetapi subbab IP address. Dan tetap jaga kesehatan di rumah, jaga pola makan, segera istirahat, tetap semangat dalam belajar, patuhi kedua orang tua, dan semoga selalu berprestasi. Pertemuan hari ini saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.